Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 sampai 11. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan bertindak pada waktunya. Sahabat Suara Kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada pagi hari ini. Erin adalah seorang pekerja keras yang selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Namun setelah dituduh berbuat tidak jujur, Erin diminta untuk cuti sementara waktu selama penyelidikan berlangsung. Ia sempat terpikir untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes, tetapi kemudian dinasihati agar menunggu hasil penyelidikan. Mengundurkan diri memberi kesan bahwa kamu memang bersalah, kata orang yang menasihatinya. Jadi Erin tetap bertahan, seraya berdoa agar Allah memberinya keadilan. Benar saja, beberapa bulan kemudian, ia dibebaskan dari segala tuduhan. Yohanes Markus mungkin merasakan hal serupa. Ketika Paulus mendepaknya dari tim pelayanan mereka, memang pemuda itu pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Namun mungkin Markus menyesalinya dan berharap kali ini bisa ikut serta. Dengan tindakan itu, tentu ia merasa sudah diperlakukan secara tidak adil oleh Paulus. Hanya Barnabas yang masih percaya kepadanya. Bertahun-tahun kemudian, Paulus berubah pikiran. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Katanya, Yohanes Markus tentu merasa lega karena reputasinya dipulihkan. Sahabat Suara Kasih, manakah janji Allah yang dapat Anda pegang saat Anda merasa diperlakukan secara tidak adil? Bagaimana teladan Tuhan Yesus menguatkan Anda? Marilah kita renungkan, saat kita diperlakukan tidak adil, kiranya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus memahami perasaan kita. Dia yang tidak berdosa pernah dianggap sebagai orang berdosa, dan diperlakukan lebih buruk daripada seorang penjahat, padahal dia adalah anak Allah. Namun Tuhan Yesus terus setia melakukan kehendak Bapanya, karena tahu bahwa dia akan dibenarkan dan terbukti benar. Jika Anda dinilai atau diperlakukan dengan tidak adil, jangan menyerah, Allah mengetahuinya dan akan bertindak pada waktunya. Bapa, Engkau saja yang tahu apa yang sedang kurasakan dan kami alami. Berilah kami iman serta kesabaran untuk menanti dan percaya kepadamu, karena Engkau Allah yang adil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.